Bagian ini menjelaskan perhitungan curah hujan rancangan dengan metode Lake-Pearson tipe 3. Tersedia 13 data dari proses analisis yang sebelumnya, seperti ini, yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Kita memastikan dulu bahwa data ini memenuhi sebaran Lake-Pearson tipe 3, yaitu dengan menghitung koefisien skewness, dan menghitung koefisien kurtosis. Didapatkan CS atau koefisien skewness adalah min 0,798 dan koefisien kurtosis atau CK adalah 1,319, sehingga distribusi ini memenuhi Lake-Pearson tipe 3. Langkah pertama untuk distribusi Lake-Pearson adalah kita menghitung nilai logaritmik dari hujan tersebut. Hujan kita sebut sebagai variabel X, disebut sebagai empiris karena merupakan data pengamatan lapangan. Jadi kita hitung dulu logaritma dari X ini. Setelah itu, kita hitung rata-rata dari nilai log-nya. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Seperti ini. Lalu kita hitung lagi skewness-nya, atau CS. Jadi koefisien skewness ini untuk distribusi log dihitung 2 kali. Yang pertama untuk data asli, untuk memastikan bahwa sebaran data memenuhi distribusi Lake-Pearson. Dan yang kedua adalah untuk analisis perhitungan curah hujan rancangan, di mana yang dihitung skewness-nya adalah data yang sudah di-log-kan. Seperti ini. Kemudian kita tentukan skala ulang berapa yang kita inginkan. Di sini kami akan menggunakan 5 tahun. Lalu kita mencari nilai G dari tabel ini. Untuk mencari nilai G, kita membutuhkan informasi skala ulang, yaitu 5 tahun di sini. Kemudian nilai CS. CS yang ada di kolom pertama. CS hasil perhitungan menunjukkan min 1,402. Sedangkan yang tersedia adalah min 1,4 dan min 1,6. Untuk itu kita harus melakukan interpolasi. Interpolasi dilakukan dengan cara memakai formula forecast kalau di MS Excel. Kita siapkan dulu tabel interpolasinya, di mana CS-nya min 1,4 dan min 1,6, lalu G-nya di sini adalah disesuaikan dengan skala ulangnya, 0,832, yang tersedia 0,832 untuk min 1,4, dan 0,817 untuk min 1,6. Yang ingin kita cari adalah min 1,402, sehingga nilai interpolasinya adalah forecast, nilai X yang diketahui, kemudian nilai Y, lalu nilai X yang sudah diketahui. Seperti ini didapatkan nilai G-nya adalah 0,832. Lalu kita masukkan ke persamaan log. Log X rancangan sama dengan log X bar 1,936 ditambah G 0,832 dikali dengan S 0,08. Hasilnya sama dengan
2,003. Data hasil ini masih merupakan log dari curah hujan rancangan. Supaya bisa menjadi curah hujan rancangan itu sendiri harus kita anti-logkan atau 10 pangkat nilai tersebut. Pangkat 2,003 seperti ini sama dengan 100,637 mm per hari. Demikian langkah-langkah dari distribusi Log-Pearson tipe 3. Selanjutnya kita lakukan uji kesesuaian distribusi untuk Log-Pearson tipe 3 ini. Pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan uji simpangan horizontal atau uji simpangan dari peluang yang menggunakan metode Smirnov-Kolmogorov. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita hitung dulu peluang empiris dari data yang diurutkan. Rumusnya adalah urutan data dibagi dengan jumlah data ditambah 1. Lalu dalam persentase bisa kita copy ke bawah sehingga bisa kita lihat di sini bahwa data yang kecil memiliki peluang yang besar, 53 memiliki peluang 93%, dan data yang besar memiliki peluang yang kecil. Data 107 memiliki peluang 7%. Selanjutnya kita buat plot dari peluang dan hujan empiris ini. Seperti ini. Sumbu X-nya adalah peluang. Sumbu Y-nya adalah data. Datanya adalah data yang tidak dilogkan ya. Data asli. Seperti ini. Kemudian data ini harus kita ubah ke skala log untuk kertas grafiknya. Jadi memakai menu format aksis lalu logarithmic scale. Demikian pula dengan yang sumbu Y. Klik lalu format aksis lalu logarithmic scale. Jadinya seperti ini. Titik-titik biru ini menunjukkan titik empiris atau pengamatan. Di samping itu kita juga harus menggambar titik teoritisnya. Teoritis ini didapatkan dari perhitungan curah hujan rancangan yang sudah kita selesaikan sebelumnya seperti ini. Jadi kita tulis di sini untuk kala ulang 5 tahun, peluangnya adalah 1/5, masih ingat ya bahwa peluang itu rumusnya adalah 1 per kala ulang. Atau kala ulang rumusnya sama dengan 1 per peluang. 1/20%. Dan curah hujannya adalah 100,637 seperti ini. Kemudian kita plotkan juga, kita tambahkan di grafik yang sudah kita buat tadi. Kita beri nama teoritis. Sumbu X-nya adalah peluang, dan sumbu Y-nya adalah hujan. Ya, garis titik teoritis ditunjukkan dengan titik warna oranye ini ya. Seperti ini. Tampaknya berdekatan, tetapi kita membutuhkan 2 titik lagi supaya bisa menggambar kurva teoritisnya sesuai dengan persamaan. Untuk itu, kita gunakan kertas yang di bawah ini untuk menghitungnya.
kita sudah memiliki kala ulang 5 tahun. Sekarang kita coba untuk menghitung kala ulang yang kecil, yaitu 1,0101 tahun, seperti ini. Dua kala ulang di luar kala ulang yang akan kita pakai itu ditambahkan supaya kita bisa menggambar grafik atau kurva teoritisnya secara lebih smooth, secara lebih rapi. Berapa kala ulang yang kita pakai itu terserah saja, asalkan grafiknya bisa tergambar seperti garis yang tidak terlalu banyak patahan. Baiklah, kita lakukan interpolasi dulu untuk kala ulang 1,0101 dengan CS min 1,4. Nilai G-nya adalah min 2,271. Sedangkan untuk 1,6 nilainya adalah min 2,388 seperti ini. Sehingga didapatkan nilai G hasil interpolasi adalah min 2,272. Dengan persamaan yang sama, kita dapatkan kalau ulang rancangan 1,0101 tahun adalah 56,683 mm per hari. Kita tambahkan satu lagi untuk yang 100 tahun. Kita baca tabelnya untuk melakukan interpolasi sama seperti tadi. Didapatkan curah hujan rancangan dengan kala ulang 100 tahun adalah 110,082. Data ini kita rekap, lalu kita masukkan di tabel teoritis ini. Seperti ini. Dan grafiknya sudah menunjukkan titik yang bisa dihubungkan dengan garis. Format data series, garis, kita pakai warna oranye, dan supaya lebih rapi dilakukan smooth line seperti ini. Tampaknya titik-titik berwarna biru itu cukup terwakili oleh garis teoritis yang berwarna oranye. Tetapi ada beberapa titik yang lokasinya jauh, seperti titik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini. Nah, titik-titik ini harus kita lihat apakah cukup besar deviasinya. Jika cukup besar, maka kemungkinan hasil ujinya tidak memenuhi. Langkah pertama adalah kita mengkaji peluang teoritis. Caranya adalah secara visual. Kita mulai dari data yang paling kiri. Untuk data pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta data terakhir, hampir berhimpitan dengan garis ya. Khususnya data pertama, kedua, ketiga. Untuk itu, peluangnya bisa dianggap sama. 7%, 14%, dan 21%. Untuk data yang ketiga, bagaimana? Sama juga, data yang keempat juga sama. Sedangkan data kelima ini perlu kita lihat simpangannya. 1, 2, 3, 4. Ya, data kelima ini caranya adalah kita tarik garis ke kiri atau ke kanan sampai dengan menabrak garis teoritisnya. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Seperti ini. Kalau kita baca ini 10, 20, 30, maka kemungkinan nilai ini pendekatan yang bisa kita estimasi adalah 32.
sehingga saya tulis di sini 30. Kemudian kita tarik lagi garis untuk yang berikutnya seperti ini. Kita baca 38. Kita tulis di sini ya. Lalu berikutnya kita baca 41. Next. Mendekati ya. Bisa kita samakan 41. Lalu data yang ini (42). Memang ini hanya bisa dilakukan secara visual. Jika ingin menghitung secara teoritis atau analitis juga bisa. Silakan dicoba jika Anda bisa menghitung rumusnya ya. (20, 30). Ini saya perjelas dulu kertas grafiknya supaya lebih clear garisnya. Baik, saya beri warna hitam. Kita mulai dari yang belakang. Tarik garis ke kanan, lalu ke bawah. Temukan di sini adalah 99. Kemudian yang kedua terakhir, kiri, lalu ke bawah, ini adalah 60. Ketiga yang terakhir, (58). Lalu keempat yang terakhir, ini adalah 55. Ini semua memang nilai pendekatan, karena kita ada keterbatasan untuk mengamati secara visual. Seperti itu. Selanjutnya kita hitung delta atau selisih antara empiris dan teoritis. Kita hitung selisih antara empiris dan teoritis atau delta P absolut. Jadi absolut kurung buka, empiris dikurangi teoritis, lalu kita copy ke bawah, dan kita cari yang maksimum. Seperti ini. Ditemukan maksimumnya adalah 25,7, yaitu data yang kedua terakhir ini yang memiliki simpangan terbesar. Nah, data ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai delta P, selisih P, teoritis dan empiris yang terbesar ini harus lebih kecil dari nilai tabel supaya distribusinya dinyatakan memenuhi. Nilai tabelnya ada di bawah.
seperti ini. Untuk jumlah data 13 dan derajat kepercayaan setengah persen, 5% atau 0,05, maka nilai kritis D0-nya adalah 0,368, hasil interpolasi ya. Jadi N adalah jumlah data dan alfa adalah derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan ini untuk analisis hidrologi kita pakai 5% kesepakatan. Umumnya dipakai 5%. Jadi didapatkan nilai D0-nya 0,368 untuk jumlah data 13. (0,368) itu masih dalam satuan persen. Desimal yang harus dipersenkan. Jadi ditemukan adalah nilai D0-nya adalah 36,8%. Sehingga delta Pmax-nya kalau kita lihat di sini lebih kecil daripada D0, maka kesimpulannya distribusinya memenuhi. Seperti itu untuk uji distribusi simpangan horizontal. Selanjutnya kita melakukan uji simpangan vertikal menggunakan metode chi-square. Simpangan vertikal ini digunakan untuk menguji kesesuaian antara hujan teoritis dengan hujan yang empiris. Langkahnya sama seperti tadi, tetapi garis yang kita tarik untuk masing-masing titik yang menyimpang adalah vertikal dulu, baru horizontal. Kita mulai untuk 3 data pertama, 4 data ya, karena berhimpitan. Jadi bisa kita samakan 107 lagi, 99, dan 96. Jadi kurang lebih saya samakan dengan data aslinya. Sekarang akan kita evaluasi untuk data yang ke-5. Kita tarik ke bawah. Kita coba beri warna merah. Lalu ditarik ke kanan. Lalu kita baca. Harap diingat bahwa skala log ini kelipatannya adalah pangkat 10 pangkat N. Jadi 1 ke 10 skalanya akan sama dengan 10 ke 100 sama dengan 100 ke 1000 dan seterusnya. Ini karena skalanya terlalu kecil, bisa kita coba perkirakan, atau nanti skalanya bisa disesuaikan juga ya. Saya coba skalanya saya sesuaikan, saya copy ke tempat lain supaya tidak membingungkan uji yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi skalanya saya sesuaikan, maksimumnya adalah 1000 dan minimumnya adalah 10. Seperti ini, mungkin akan lebih mudah dipahami. Jadi di sini ada 10. Desimalnya saya sembunyikan saja supaya tidak membingungkan. Ya. 10, kemudian 100, kemudian 1000 ya. Jadi kita coba untuk melihat data yang keempat. Kita kelima, maaf, kita tarik garis ke bawah, warna merah,
lalu kita tarik garis ke kanan, lalu kita baca di sini berapa. Ini adalah, jika yang abu-abu ini adalah 100, maka ini adalah 90. Jadi ini kemungkinan adalah 88. Kita tulis di sini 88. Lalu data yang ke 6, tarik ke bawah, lalu kemari 86. Data berikutnya, tarik ke bawah, di sini. Jadi ini adalah data 78. Memang bisanya kita estimasi ya, karena ada keterbatasan. Kemudian kita baca di sini 68. Lalu yang paling bawah kita tarik garis ke kanan, ke atas, lalu kita baca ke kanan. Dua 20, 30, 40, 50, jadi ini adalah 55. Kemudian yang berikutnya, yang kedua dari bawah, ini ke bawah, lalu dibaca ke kanan, 20, 30, 40, 50, 60, 5, itu. Kemudian yang berikutnya, tarik garis ke bawah, lalu ke kanan. (66). Lalu data berikutnya, nah ini kebetulan bersebelahan ya, sehingga datanya tidak terlalu beda jauh. 67 dan 67. Setelah itu kita hitung dengan persamaan chi-square ini. Hujan teoritis dikurangi hujan empiris dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan hujan teoritis. Seperti ini. Di copy rumusnya. Untuk chi-square kita menggunakan nilai total atau maksimumnya, jumlahnya. Jadi bukan maksimumnya tetapi jumlahnya, yaitu 17,717. Nilai ini kita bandingkan dengan chi-square tabel. Chi-square tabelnya bisa dilihat di sini. Untuk tabel chi-square kita gunakan sama-sama derajat kepercayaan 5%. Derajat kebebasannya 10, artinya adalah jumlah data dikurangi dengan jumlah variabel. Di sini jumlah variabelnya adalah 2, yaitu empiris dan teoritis. Kemudian dikurangi dengan 1. Jadi 13 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 10. Dan derajat kepercayaan 5%. Sehingga didapatkan nilai chi-square tabelnya adalah 18,307. Ini sehingga hasil chi-square hitung lebih kecil meskipun hampir sama ya, sedikit bedanya, tapi masih lebih kecil dari chi-square tabel, sehingga kesimpulannya adalah memenuhi.
Demikian untuk uji kesesuaian distribusi vertikal maupun horizontal untuk distribusi log Pearson tipe 3.